teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang dana pensiun. Topik kali ini sangat penting untuk masa depan kita. Apakah kalian pernah memikirkan tentang finansial di masa depan? Salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah dana pensiun. Pensiun adalah salah satu peristiwa terpenting dalam hidup kita, dan menyiapkan diri secara finansial adalah kunci utamanya. Di video ini, kita akan membahas dana pensiun, mulai dari konsep dasarnya hingga pengaruh dana pensiun bagi penerima. Langsung saja kita bahas yuk. Dana pensiun itu apa sih? Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang dikenal juga sebagai program pensiun. Dana pensiun merupakan dana yang dikumpulkan selama masa kerja untuk disimpan dan digunakan pada masa pensiun sebagai sumber penghasilan. Dana pensiun mempunyai aturan, yaitu Peraturan Dana Pensiun. Peraturan dana pensiun adalah aturan yang mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan dana pensiun. Siapa saja penyelenggara dana pensiun ini? Penyelenggara dana pensiun di Indonesia ada dua, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). DPPK adalah dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk karyawannya. Dana ini biasanya diatur dan diinvestasikan oleh perusahaan atau manajer investasi yang ditunjukkan. Dan pembayaran pensiun kepada karyawan biasanya tergantung pada berbagai faktor seperti lamanya masa kerja, gaji terakhir, dan aturan pensiun perusahaan. Selanjutnya ada DPLK. DPLK adalah dana pensiun lembaga keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau asuransi untuk nasabahnya. Dana ini diatur, diinvestasikan, dan dikelola oleh lembaga keuangan yang bersangkutan atau manajer investasi yang ditunjuk. DPLK diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi. Jadi, apa saja ya kelebihan dan juga kekurangan dari dana pensiun? Ada beberapa kelebihan dari dana pensiun. Di antaranya, pertama, jaminan keamanan finansial. Dana pensiun memberikan jaminan keamanan finansial bagi peserta setelah pensiun. Kedua, investasi jangka panjang. Dana pensiun biasanya diinvestasikan untuk jangka panjang, memungkinkan pertumbuhan dana yang signifikan seiring waktu melalui investasi di pasar keuangan. Selanjutnya adalah pajak yang menguntungkan. Kontribusi ke dana pensiun seringkali memenuhi syarat untuk pengurangan pajak, memberikan intensif pajak kepada karyawan untuk menabung untuk masa pensiun mereka. Di antara kelebihan-kelebihan dari dana pensiun, ada juga beberapa kekurangannya loh. Resiko investasi. Meskipun investasi jangka panjang bisa menguntungkan, ada resiko terkait dengan kinerja pasar keuangan yang buruk, yang dapat mempengaruhi nilai dana pensiun dan potensi pembayaran pensiun kepada karyawan. Keterbatasan akses. Beberapa dana pensiun memiliki aturan yang ketat tentang kapan dan bagaimana dana tersebut diakses oleh penerima pensiun, yang dapat membatasi fleksibilitas keuangan penerima pensiun. Pengelolaan yang kurang efisien. Manajemen dan administrasi dana pensiun dapat menjadi kompleks dan memerlukan biaya tambahan yang dapat mengurangi hasil investasi yang sebenarnya yang diterima oleh penerima pensiun. Setiap dana pensiun memiliki karakteristiknya sendiri, dan kelebihan serta kekurangan tersebut dapat bervariasi tergantung pada struktur dan kebijakan dana pensiun yang bersangkutan. Nah, lalu dari manakah sumber dana pensiun tersebut? Sumber dana pensiun dapat berasal dari beberapa sumber, termasuk uang yang disetorkan karyawan. Karyawan menyisihkan sebagian gaji mereka untuk disimpan ke dalam dana pensiun. Kontribusi dari pemberi kerja. Perusahaan juga memberi tambahan uang ke dana pensiun karyawan mereka. Investasi. Uang dari dana pensiun diinvestasikan dalam berbagai cara, seperti saham atau properti. Keuntungan dari investasi ini juga jadi bagian dari dana pensiun. Siapa yang berhak menerima dana pensiun? Penerima dana pensiun umumnya adalah individu yang telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan oleh program pensiun atau perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini juga bisa termasuk
Mereka yang mengalami cacat permanen atau ahli waris dari individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan manfaat pensiun. Persyaratan dan kriteria orang yang berhak menerima dana pensiun dapat berbeda-beda tergantung pada program pensiun yang dimiliki. Dari dana pensiun umumnya adalah pekerja di sebuah lembaga atau perusahaan. Bagaimana jika pekerjaan kita sebagai wirausahaan, apakah dapat menghimpun dana pensiun? Bagaimana caranya? Dana pensiun bagi wirausahawan biasanya harus dikelola secara mandiri dana pensiunnya. Berbeda dengan karyawan yang umumnya sudah terdaftar dalam program atau jenis tabungan pensiun lainnya yang difasilitasi perusahaan atau instansi. Untuk itu, wirausahawan dapat mendaftarkan diri pada beberapa program pensiun, misalnya tabungan pensiun yang diselenggarakan oleh perbankan atau juga asuransi. Selain itu, wirausahawan juga dapat memilih untuk menyisihkan dana pensiun secara pribadi melalui berbagai instrumen investasi seperti reksadana, asuransi jiwa, dan manfaat pensiun atau bentuk investasi lainnya. Dana pensiun memiliki pengaruh positif bagi penerima di masa depan. Keamanan keuangan. Dana pensiun memberikan kepastian sumber penghasilan pada masa pensiun, sehingga membantu penerima untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tabungan atau bantuan keluarga. Kesejahteraan finansial. Dengan adanya dana pensiun, penerima dapat menjaga kesejahteraan finansialnya di masa tua tanpa harus bekerja lagi. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani hari tua. Mengurangi beban keluarga. Dengan memiliki dana pensiun yang mencukupi, penerima dapat mengurangi beban keuangan keluarga dan tidak menjadi beban bagi generasi penerusnya. Meningkatkan kualitas hidup. Dana pensiun memungkinkan penerima untuk tetap menjalani gaya hidup yang diinginkan, seperti berlibur, menikmati hobi, atau mengakses layanan kesehatan yang baik tanpa harus khawatir tentang keuangan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang dana pensiun. Setelah kamu mempelajarinya, apakah kamu tertarik untuk menyiapkan dana pensiun sejak dini? Jangan lupa untuk mempersiapkannya ya. Terima kasih telah menonton kami tentang dana pensiun. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik ya. Sampai jumpa lagi dan selamat merencanakan masa pensiun yang cerah.